Dalam rangka apa kira-kira kedatangan Pak pengacara ke Polsek Tigapanah, Kabupaten Karo ini, Pak? Oke, Mohon dijelaskan, Pak. ya. Jadi kebetulan di Polsek Tigapanah ini eh, kami ada menangani dua perkara sekaligus ya, dua perkara sekaligus. Perkara yang pertama itu eh, sebelumnya klien kami itu di ladangnya, pekarangannya sendiri, di rumahnya sendiri, itu kroyok dan dianiaya oleh satu orang eh, anak muda berusia 18 tahun bersama dengan orang tua kandungnya, mamanya. Klien kami dipukuli, dikeroyok, dan lain sebagainya. Kemudian kami membuat laporan ke Polrestabes dan itu sekarang sudah naik ke tahap sidik. Cuman ironisnya klien kami ini justru dilaporkan balik oleh terduga pelaku ke Polsek Tigapanah ini. Oh, jadi Ya, awalnya ya Bapak sudah melapor ke Polres Tanah Karo. betul. Kami sudah melapor ke Polres Tanah Karo. Kemudian klien kami dilaporkan kembali oleh terduga pelaku sebagai pelaku penganiayaan. Dan ironisnya kasus itu juga sudah naik ke tahap sidik. Padahal posisinya semua saksi dirangkai dalam rangka saksi netral ya. Kita jelaskan saksi netral bahwa semua saksi netral yang sudah diperiksa di BAP kepolisian baik Polres dan Polsek itu mereka hanya melihat bahwa klien kami lah korban pengeroyokan. Nah, kasus ini berjalan ya beberapa minggu kemudian, gitu ya, eh, klien kami kembali menjadi korban tindak pidana pengerusakan, ya, diduga dilakukan oleh seseorang berinisial YP, ya. Jadi YP ini dia mendemari pohon-pohon kopi sekitar kurang lebih 500 batang milik klien kami, kan begitu. Pada saat kejadian kami membuat laporan ke Polsek Tigapanah, ya. Pada saat kejadian kami membuat laporan ke Polsek Tigapanah, hanya saja saat itu masih dalam proses penyelidikan. Laporan kami terhadap pengerusakan kopi itu masih dalam proses penyelidikan. Di tanggal 3 Oktober, terduga pelaku YP tadi, ya, terduga pelaku YP tadi, ini kembali merusak pohon kopi milik klien kami. Dan pada saat itu, klien kami melihat, lalu menelpon kepala desa. Setelah menelpon kepala desa, menelpon pihak kepolisian, ya, anak dari klien kami juga menelpon pihak kepolisian. Sekitar 1 jam kemudian dari kejadian, pihak kepolisian datang ke lokasi. Dan begitu, pihak kepolisian datang ke lokasi, dia sudah melihat posisi pohon kopi itu sudah pada rusak semua, sudah pada tumbang semua. Pelaku masih ada di lokasi. Bahkan pihak kepolisian itu mengambil barang bukti berupa parang untuk merusak itu yang berada posisinya di dekat pelaku. Kemudian mengambil barang bukti berupa batang kopi yang ada di ladang itu, dijadikan sebagai barang bukti. Setelah itu selanjutnya si pelaku dibawa ke kantor kepala desa langsung lalu menginterogasi. Pada intinya pelaku pada saat itu mengaku, dia katakan bahwa eh, saya ingin berladang atau menanam di ladang ini berhubung karena ini adalah punya bapak, kan begitu. Padahal klien kami punya bukti bahwa tanah yang dia kuasai, yang dia kelola, itu kepemilikan sertifikat hak milik 20 tahun atas nama suaminya yang sudah meninggal. Artinya dia dan anaknya adalah orang yang berhak. Kemudian pada saat itu, ironisnya, ini kan berdasarkan pasal 19 ayat 1 KUHP, ya. Ini adalah masuk kategori tertangkap tangan. Kan begitu. Sesaat setelah suatu peristiwa pidana dilakukan, ya, kemudian pihak kepolisian sudah datang di situ. Kemudian barang bukti juga ada di situ, sudah diambil. Dan perintah pasal 18 ayat 2 KUHP, ya, dalam hal keadaan tertangkap tangan, polisi langsung bisa melakukan penangkapan walaupun tidak ada surat perintah. Tapi pada saat itu polisi sudah ada di situ. Pelaku bahkan sudah mengaku barang bukti ada di situ. Tapi pada saat itu tidak dilakukan penangkapan Apa kepada si apa Pak pelaku. alasan polisi tidak Nah, melakukan penangkapan? alasan polisi, ya, pada saat itu setelah kami tanya kenapa tidak melakukan penangkapan, padahal kami punya bukti-bukti dokumentasi semua, kepolisian hadir pada saat itu. Pada saat kami tanya kenapa tidak langsung dilakukan penangkapan, kan begitu. Pada kami dan menelepon pada saat kejadian kan polisi datang dan melakukan penangkapan. Katanya ini masih dalam proses lidik, Pak. Laporan Bapak masih dalam proses lidik. Padahal
di dalam KUHP itu, dalam hal tertangkap tangan, tidak ada berbicara tentang penyelidikan, tidak ada berbicara tentang penyidikan. Ya, itu bisa dilakukan penangkapan dulu bahkan tanpa surat perintah penyidikan. Itu bukan kami yang bilang, pasal 18 ayat 2 KUHP yang mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya kedatangan kami ke sini, ya, kami menanyakan kenapa, kan begitu. Kenapa pada saat pihak kepolisian Polsek Tiga Patah tidak melakukan langsung penangkapan? Alasannya kembali lagi, kami masih dalam proses penyelidikan, kan begitu. Tapi itu pun kami tetap masih menghargai, kan begitu. Siapa yang Bapak temui di Polsek Tiga Panah ini? Ya, jadi kebetulan kami di Polsek Tiga Panah ini menemui kanitnya, ya, kanit Reskrim Polsek Tiga Panah yang bernama R. Situmeyang, ya, R. Situmeyang, dengan pangkat itu. Karena kebetulan di dua kasus yang kami tangani di sini, kebetulan beliau juga adalah penyidiknya, pangkat Ibda, begitu. Jadi apa namanya, kami masih tetap akan memegang dugaan pelanggaran kode etik, ya, karena pada saat kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, ya, dalam hal ya tertangkap tangan pada saat 3 Oktober 2025, ini dugaan kuat adalah pelanggaran kode etik, ya, dan kami sudah memiliki bukti-bukti semua. Tapi kami juga akan tetap menghargai pihak kepolisian. Kami masih menyerahkan sikap kepercayaan kepada pihak kepolisian, ya, untuk melakukan penetapan tersangka, penangkapan dengan bukti-bukti yang sudah akurat terhadap terduga pelaku pengrusakan pohon kopi. Tapi kalau itu tidak dilakukan juga dengan segera mungkin, kami akan melakukan laporan ke Propam Polda Sumatera Utara atas dugaan pelanggaran kode etik, terkhususnya pelanggaran Kitab Undang-Undang Acara Pidana terkait dengan apa namanya, dalam hal tertangkap tangan. Gitu. Berapa lama kira-kira Bapak kasih limit waktu kepada Polsek Tiga Panah? Tadi kami sudah berdiskusi dengan Kanit Reskrim Polsek Tiga Panah. Kami meminta tolong agar ini diselesaikan sampai proses penetapan tersangka, penangkapan, hingga penanganan. Kami kasih waktu 2 minggu. Karena waktu sudah cukup jelas, karena bukti-bukti sudah cukup jelas. Artinya kalau mereka memang berkorporatif, ini gampang saja bagi pihak kepolisian. Pihak kepolisian itu kami yakin profesional, presisi. Mereka itu pasti lebih, apa ya, mereka itu pasti lebih jago lah daripada pengacara dalam hal soal mengumpulkan alat bukti dan lain sebagainya. Jadi dalam kaitan ini Bapak masih menunggu limit waktu yang Bapak berikan, ya? Kami akan menunggu sampai waktu yang kami berikan, yaitu dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu ternyata mereka tidak korporatif juga melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota Polri, maka kami akan membuat laporan ke Propam terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik